Tahun 2001, 2000 saya ya pindah ke Rintis dan Primakom waktu itu. Sebagai Wapresdir waktu itu. Oke, jadi tahun 2000 ya Pak ya? Ya, saya sampai udah 21 tahun. Luar biasa Pak. Halo Sahabat Primakom, masih bersama saya Regi dan narasumber kita Bapak Iwan Setiawan. Nah, di episode 2 ini kita akan simak strategi yang Pak Iwan terapkan untuk membangun hubungan baik antara sesama tim internal maupun dengan mitra bisnis eksternal. Seperti apa ya? Yuk kita saksikan. Pak Iwan, latar belakang Bapak perjalanannya cukup panjang, tapi semakin memperlihatkan bahwa Bapak itu kalau menekuni sesuatu sangat serius dan memang yang sesuai dengan bidang Bapak, dan bahkan Bapak berani untuk mengambil tantangan baru dengan prinsip Bapak yang tadi Bapak sampaikan. Nah Pak Iwan, seperti yang Bapak tadi juga sampaikan, mungkin boleh share Pak, bagaimana Bapak manage kolaborasi di antar tim dalam suatu departemen atau banyak departemen, dan juga bahkan dengan mitra usaha. Jadi ya terus terang ya, awalnya kan saya itu bukan berlatar belakang entrepreneur, dari profesional, ya tadi latar belakang di BCA, ya di mana saya mengelola atau dipercaya sebagai kepala divisi keuangan, ke divisi sistem informasi, kemudian yang terakhir divisi perencanaan perusahaan. Jadi skop lingkupnya relatif ke dalam, internal, ya skop lingkupnya. Nah kemudian saya ditugaskan oleh Salim Group di Rintis Sejahtera dan Primakom. Waktu itu masih komunikasi, solusi komunikasi, dua-duanya ya. Pertama yang melayani BCA dan melayani di luar BCA, itu komunikasi satelit ya, di mana waktu Pakto itu ya BCA memerlukan komunikasi yang lebih handal dari komunikasi telepon sebelumnya. Nah waktu itu adalah yang paling cepat dan paling mudah adalah VSAT gitu. Nah itu makanya Rintis Sejahtera maupun Primakom itu lahir dari BCA juga, karena dulu ownernya orang Salim BCA, pemilik BCA. Jadi di dalam hal itu ya tadi kembali lagi ya, itu dari dalam hal jenis bisnisnya. Tapi dalam pengalaman saya lebih banyak fokus ke dalam, ya berinteraksi dengan internal gitu. Nah kemudian waktu dipindah mutasi, nah itu mau nggak mau saya waktu itu sebagai Wapresdir, ya kemudian belakangan naik sebagai Presdir. Nah itu untuk punya tugas tanggung jawab saya untuk lebih jauh lagi, bagaimana perusahaan ini bisa lebih berkembang, ya terutama ya terhadap our big client atau customer yang terbesar, yaitu BCA. Jadi perhatikan di sini ya, saya berubah itu berubah bagaimana? Ya saya menyelaraskan bahwa saya sebagai Presdir di Rintis dan Primakom, ya itu saya harus melayani BCA. Nah, saya ya kalau saya prinsip gini nih, ya kembali lagi nih, ya, prinsip saya melayani, saya mengentertain, saya mendukung, ya, tapi tidak meracuni eksekutifnya, gitu ya, selalu itu prinsip saya. Meracuni itu apa? Ya memberi gratifikasi yang berlebihan, yang kemudian menjadi salah tingkah, dan saya tidak minta bahwa harus ngikuti begini begitu. Jadi bukan uang sogok. Perhatikan, saya pantang dari dulu. Uang sogok itu nggak ada. Jadi saya layani, ya, mau makan mau ini saya ikuti. Bahkan waktu itu saya belum bisa golf, ya. Bapak ini hobi juga ya, teman-teman BCA itu udah pada golfer, ya. Jadi saya ikut dampingin, jadi ikut. Walaupun saya nggak mukul bola, saya ikut dibagi waktu itu awalnya. Jadi ya itu bagian dari bagaimana ya saya mendowngrade diri saya, ya downgrade dalam arti merendah
merendah dalam arti ya rendah hati ya. Ya, jadi mereka itu sebelumnya, terutama yang dari orang-orang komputer, sebelumnya ya relatif istilahnya saya membawai mereka. Tapi kemudian saya menjalin hubungan, saya treat mereka sebagai our customer. Jadi saya merendah, saya begitu. Wah, ya, jadi itu salah satu hal yang perlu kita lakukan semua, ya semua terutama dari Rintis Primakom. Bagaimana kita bisa menempatkan diri. Dari dulu yang kesannya sangar gitu, ya saya terkenal sangar karena beban pekerjaan luar biasa waktu awal di BCA. Terus terang, ya pagi pulang jam 11, jam 10 malam baru sampai di rumah. Begitu. Dan itu saya harus tindak lanjuti karena istilahnya tugas-tugas itu begitu banyak. Khususnya setelah Pakto tuh, ya perkembangan ya perbankan, ya, buka cabang di mana-mana BCA. Ya, itu salah satu bebannya. Tapi ya harus dijalani. Jadi itu harus dedikasi dan integritas. Nah, kalau bicara soal integritas, jadi ya syukur ya bahwa dapat blessing. Saya selalu percaya dengan kita berbagi dan melayani, kita mendapat blessing. Apa itu blessing? Waktu awalnya Rintis Primakom itu ya hanya komunikasi. Kemudian BCA menugaskan Rintis waktu itu untuk melayani sharing ATM. Nah, jadi BCA membuka diri pada bank-bank lainnya ya untuk bisa mengutilize jaringan ATM BCA. Dan yang ditugaskan adalah Rintis Sejahtera. Nah, itu saya juga ya waktu itu juga ikut keliling, ikut ya meyakinkan ya pimpinan bank ya bahwa ini lebih efisien, lebih ya kita menjembatani gitu, kita Rintis Sejahtera itu menjembati. Jadi tadi kalau Primakom dalam hal komunikasinya, Rintis di dalam hal ya switchingnya. Nah itu ya blessingnya tuh, ya berkatnya, ya jadi terus berkembang, terus bertumbuh Rintis ya. Dan jumlah anggota banknya terus meningkat, mitra banknya, ya. Dan jumlah ATM yang bisa digunakan oleh masyarakat luas juga makin banyak, makin luas. Jadi sekarang terbanyak ya kalau dalam hal jumlah ATM. Gitu, dan yang lain-lain lagi. Kita juga lagi mempersiapkan ke arah digitalisasi. Ya, Primakom dan Rintis maupun andalan DSP Digital Solusi Pratama itu juga sudah kita mulai dan saya juga makanya saya ajak semua teman-teman dari direksi, manajemen itu untuk kita mulai lebih fokus kepada digitalisasi, transformasi digitalisasi. Pak Iwan sempat mention salah satunya adalah integritas ya Pak. Nah ini menarik sih Pak, maksud saya kita mau belajar pastinya dari Bapak juga. Karena ini adalah satu nilai yang sangat sulit untuk bisa diterapkan ya dari sedini mungkin gitu ya. Mungkin pengen tahu juga bagi Pak Iwan nih integritas itu dibandingkan nilai-nilai yang lain. Tadi kan Bapak ada mention bagaimana harus rendah hati juga, kemudian keinginan kita untuk lebih banyak berbagi gitu kan, sharing is blessing dan lain sebagainya. How do you see integrity for yourself, Pak? Jadi integritas itu ya menjadi intisari kehidupan. Ingat itu. Integritas itu intisari kehidupan. Jadi kehidupan alangkah akan sangat indah ya kalau berbalut integritas. Jadi apa itu integritas? Integritas diantaranya kejujuran. Ya, kejujuran untuk tidak melakukan hal-hal yang curangan dan lain-lain. Terus lagi apa lagi? Ya bisa berinteraksi dengan orang ya karena ya
kita dalam kehidupan itu ya gak ada lain, harus bisa berinteraksi. Tapi berinteraksi dengan landasan ketulusan hati. Jadi untuk tidak merugikan orang. Nah, malah kalau bisa kita berbagi dan melayani. Jadi moto hidup saya ya berbagi dan melayani. Malah saya di teman-teman golf itu ya, udah lama nih, mungkin saya golf udah dari tahun 2000-an lebih. Setelah itu saya belajar, yaitu saya pakai inisial OG. Nah, OG, O good. Tapi orang suka salah. O goodnya GUT, padahal O goodnya GOOD gitu. O good itu mengingatkan saya, merimain saya harus baik, harus berbaik hati, harus O good. Jadi O-nya itu OG inisialku. G-nya gemar berbagi dan melayani. Jadi moto hidupku. Berbagi dan melayani. Ya, oh good ya. Nah, terus hobiku ya olahraga. Itu soal hobi sehari-hari. Dan belakangnya D-nya itu ya damai sejahtera, penuh sukacita. Visi hidupku. Jadi perhatikan ya. Visi hidup itu sederhanakan. Jangan mau kaya raya, mau jadi konglomerat, mau jadi apa. Damai sejahtera, penuh sukacita. Damai sejahtera juga termasuk sehat. Jadi saya sekarang udah usia 70, ya insya Allah, alhamdulillah bahwa ya relatif sehat lah. Ya, dan saya terus jaga, ya terutama di dalam era pandemik ini kita betul-betul harus menjaga kesehatan utamanya. Kesehatan tubuh dan pikiran. Jadi ada moto lagi, mens sana in corpore sano. Jadi dalam tubuh yang sehat dapat jiwa yang sehat. Itu. Terus satu lagi, ora et labora. Ya, berdoa dan bekerja. Jadi landasan kita bekerja itu ya amanahnya. Jadi kita menindaklanjuti segala tugas tanggung jawab kita itu selaras amanahnya. Jadi nggak ada lain. Kita tidak boleh menyimpang yang terlalu jauh. Apalagi cheating, apalagi ini nggak ada. Semua saya tekankan ya, termasuk bagaimana kepada mitra usaha. Jadi mitra usaha itu siapa? Vendor, ya vendor atau supplier, pelanggan. Ya, kita harus berkolaborasi, win-win solution and win-win result. Jadi harus menang-menang, harus nggak ada yang kalau Primakom maunya menang sendiri, yang ini rugi, tidak boleh. Jadi kita relationship itu berkesinambungan dan saling mendukung satu sama lain. Luar biasa Pak. Gitu. Gemar berbagi dan melayani ya Pak tadi. Dan yang menarik lagi tadi apa? Hobiku adalah berolahraga Pak. Sehari-hari. Sebagai pimpinan perusahaan di sini, saya tegaskan bahwa kita semua harus mengikuti good corporate governance. Jadi harus comply.